Halo, selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Ade Natalina Manik. Hari ini kita akan belajar tentang magnet ya. Jadi di bab 5 ini nanti kita akan membahas tentang magnet. Nah, apa saja itu nanti yang akan kita bahas. Terlebih dahulu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita ataupun pencapaian indikator. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, menyebutkan macam-macam bentuk magnet. Dan yang ketiga, menjelaskan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet merupakan benda yang memiliki gaya tarik terhadap besi maupun baja. Nah, di situ ada gambar ya, ada gambar magnet, kemudian ada besi ya. Jadi magnet menarik besi, itu namanya magnet. Kemudian yang kedua ada sifat magnet. Di dalam sifat magnet nanti akan kita bahas satu persatu apa saja sifat-sifat magnet. Yang pertama, menarik benda-benda tertentu. Ini ada 3 kategori. Yang pertama ada ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet seperti besi dengan baja. Jadi ferro ini adalah benda yang menarik paling kuat ya. Apa yang ditarik yaitu besi dengan baja. Jadi anak ibu bisa perhatikan gambar besi dan baja yang sudah ibu lampirkan. Kemudian sifat yang kedua dari menarik benda yaitu adalah paramagnetik ya, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Apa contohnya Bu? Aluminium ya. Tadi yang paling kuat itu adalah besi dengan baja. Berarti yang kedua itu adalah aluminium ya. Jadi paramagnetik ini adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet seperti aluminium. Bisa anak ibu perhatikan gambarnya ya. Itu ada gambar aluminium. Kemudian yang ketiga, benda yang ditarik magnet itu adalah diamagnetik. Apa itu Bu? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa contohnya Bu? Yang pertama itu ada kayu ya, ada gambarnya ibu buat, kemudian ada kertas ya, kemudian ada plastik ya, dan yang terakhir itu ada kaca ya. Ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau disebut diamagnetik. Sifat yang kedua dari magnet yaitu memiliki kutub ya. Magnet memiliki 2 kutub ya. Yang pertama adalah kutub utara atau N, North. Kemudian ada kutub selatan ya atau South ya. Jadi magnet memiliki 2 kutub. Kemudian yang ketiga dari sifat magnet, memiliki gaya magnet ya. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan magnet. Jadi ada yang mempengaruhi faktor kekuatan magnet. Apa itu? Yang pertama jenis penghalang, ketebalan penghalang, kekuatan magnet, jarak magnet dengan benda. Jadi semakin dari 4 faktor ini semakin besar, maka kekuatan magnet juga akan semakin kecil ya. Jadi dipengaruhi beberapa faktor. Di bawah ini ada ibu buat gambar ya, ada kekuatan gaya magnet. Nah, kalau kekuatan gaya magnet itu dimulai dari utara ke selatan ya, north
ke south. Nah, lihat tanda panahnya itu. Berarti dimulai dari kutub utara ke selatan, ya. Sama juga yang di sampingnya, ya. Dia berarti tadi sebelahnya itu selatan, berarti north ke south. Nah, Ibu bisa perhatikan gambarnya saja. Itu ada tanda panahnya, sudah jelas Ibu buat ya. Kemudian yang berikutnya, sifat magnet yang ketiga itu menarik ataupun menolak magnet lainnya, ya. Magnet dapat tarik menarik jika ya kutubnya berbeda, ya. Berarti utara ke selatan, ya, atau selatan ke utara. Jika dia tolak menolak berarti kutubnya senama, utara-utara, selatan dengan selatan. Kemudian yang berikutnya, cara membuat magnet, ya. Ya, ada dua, ya. Nanti ini ada secara alami dengan secara buatan. Yang pertama itu ada secara alami, ya. Apa itu? Beberapa batuan secara alami itu memiliki sifat magnet. Maka batuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat kompas. Biasanya kalau batu yang memiliki magnet ini dapat kita dapatkan dari ya kedalaman atau yang paling dalam dari ke permukaan bumi kita, ya. Ya. Kemudian yang kedua itu ada secara buatan, ya, atau magnet buatan. Ini sengaja dibuat oleh manusia. Ada 3 cara digosok. Yang pertama yaitu digosok dengan satu arah secara berulang-ulang. Jadi semakin banyak atau semakin lama digosok, semakin kuatlah kekuatan dari sifat magnet tersebut. Ingat ya, dia harus digosok searah supaya kekuatan magnetnya akan semakin banyak. Kemudian yang kedua, ya, cara buatan itu ada cara induksi, yaitu mendekatkan magnet pada benda yang akan dijadikan magnet, ya. Jadi sifat induksi ini adalah sementara. Itu bisa anak ibu lihat, ya. Ada gambar, sudah ibu buat gambar, ada magnetnya, kemudian ada besi dengan baja, kemudian di bawahnya itu ada paku, ya. Jadi didekatkan, tapi kalau dilepaskan maka dia akan hilang sifat magnetnya. Kemudian yang ketiga, yang buatan itu dialirkan dengan arus listrik, yaitu melilitkan paku dengan kawat yang dihubungkan dengan baterai. Sifat magnetnya ini adalah sementara karena jika lilitannya dilepas, maka sifat kemagnetan juga akan hilang. Itu dapat anak ibu perhatikan gambarnya, ya, ada paku, ada lilitan kawat dengan baterai. Kemudian bentuk-bentuk dari magnet, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa bentuk magnet yang dapat kita jumpai, ya. Di bawah ini nanti ada gambar, ya, apa saja itu Bu bentuk magnetnya. Yang pertama ada silinder, ya, atau bentuk tabung, kemudian ada bentuk batang, kemudian ada bentuk jarum, dan ada bentuk U yang paling bawah, ya, memang bentuknya huruf U, makanya dia bentuk U. Kemudian ada bentuk ladam, dan yang terakhir itu ada bentuk keping, ya, seperti bentuk uang logam. Kemudian yang terakhir, manfaat magnet. Di dalam kehidupan sehari-hari manfaat magnet ini sangat banyak, ya. Sangat banyak, ya. Apa saja itu Bu? Yang pertama dapat digunakan sebagai kompas, ya. Jadi di dalam kompas ini ada magnet, fungsinya untuk menunjukkan arah, ya. Biasanya ini dipakai untuk pesawat, kemudian kapal laut, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua manfaatnya itu adalah mengangkut atau mengangkat alat berat, ya. Jadi kalau ingin memindahkan alat berat kita bisa menggunakan magnet, ya. Itu ada gambarnya, bisa anak ibu perhatikan, ya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat magnet? Dapat digunakan sebagai gantungan, ya. Gantungan apa Bu? Gantungan kunci, gantungan USB, atau alat-alat yang lainnya, ya. Jadi banyak juga, ada juga sebagai gantungan kulkas kalau anak ibu bisa lihat di rumah anak ibu, ya. Kemudian yang keempat, apa fungsi dari magnet? Yaitu sebagai speaker, ya. Itu juga dapat dimanfaatkan sebagai speaker. Nah, jadi magnet
ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi untuk anak ibu yang belum paham atau belum mengerti materi yang ibu sampaikan boleh bertanya. Ibu akhirin, selamat pagi, namo buddhaya. Terima kasih.